Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kalian kocok-kocok, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah, buka puasa buka cerita hari ke-19 sudah kita masuki. Hari ini saya ketemu dengan menu lawas. Seperti biasa ketika ada nasi wadang, saya masih akan makan nasi wadang sampai habis. Begitupun dengan belendrang-belendrang. Hari ini belendrangnya belendrang rendang ini. Rendang yang dibersihkan oleh Rena kemudian digoreng kembali karena ya sudah cukup beberapa hari dengan bumbu-bumbunya, sekarang dinikmati secara gorengan gitu ya. Alhamdulillah, ya pokoknya yang sedang berbuka puasa, selamat menikmati buka puasa, semoga berkah, itu saja. Yang penting kita sehat, dengan sehat kita bisa makan apapun, hidangan sesederhana apapun bisa kita nikmati dengan lahap. Kalau tidak sehat ya senikmat apapun hidangannya, seenak apapun hidangannya, semahal apapun hidangannya, saya rasa tidak akan bisa dinikmati. Jadi bersyukurlah karena kita semua selalu sehat. Dan semoga dengan sehat kita bisa punya kesempatan untuk menciptakan kebahagiaan sebanyak-banyaknya dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Telur juga diingat kembali, digoreng kembali sampai kisut. Itulah yang sangat apa ya, sangat berkesan dalam keluarga kami. Jadi selalu ada hal-hal yang ya inilah hal yang menurut kami menyenangkan. Telur ini kisut, ini keras kisut gitu, tapi nggak apa-apa, gigi saya masih mungkin untuk mengunyah ini dengan baik. Buka puasa buka cerita, ada cerita apa hari ini? Saya akan cerita khusus tentang keasikan saya saat ini dalam merawat channel. Akhir-akhir ini saya memang lagi ketol untuk bikin video short ya, bikin video yang maksimum 1 menit itu ya. Entah kenapa baru sadar sekarang bahwa ternyata video short itu benar-benar memesona. Ada keasikan tersendiri, ada rasa penasaran tersendiri ketika membuat video short. Kenapa? Ini jawabannya sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Jadi bagaimana saya membuat video short. Video short itu video yang menurut saya gampang-gampang susah. Walaupun durasinya maksimum 1 menit, ternyata proses pembuatannya juga tidak kalah memusingkan dibanding ketika membuat video panjang. Jadi membuat video short itu tetap harus fokus bagaimana menyusun satu demi satu bagian ya. Harus menyusun bagian per bagian itu dengan sangat teliti. Sejauh ini saya memang baru taraf belajar, jadi banyak hal yang memang harus saya pelajari terkait dengan video short. Yang ada di otak saya saat ini, sepengetahuan saya saat ini, ya pokoknya bikin video saja kurang dari 1 menit gitu. Cuman teknis yang segala macamnya saya memang belum menguasai, jadi pelan-pelan saya belajar gitu ya. Apalagi ketika melihat hasil syutingannya itu panjang. Jadi saya harus benar-benar memilih bagian-bagian yang menurut saya penting untuk saya pertahankan menjadi maksimum 1 menit. Itu memusingkan. Apalagi ketika dikejar-kejar waktu, sudah kepingin segera untuk mengunggahnya itu. Luar biasa. Memusingkan tapi juga sekaligus menyenangkan. Cerita-cerita saya selalu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang saya buat sendiri, saya jawab sendiri, begitu ya konsepnya. Pertanyaannya, mengapa membuat video short itu mengasihkan? Selalu ada harapan, selalu ada keinginan agar banyak orang bisa menonton, dan disitulah asiknya, seninya. Karena saya pribadi tidak pernah bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk menayangkan video short dan apakah video itu nanti akan ditonton oleh banyak orang atau tidak. Itu yang bikin penasaran dan ya menjadi keasikan tersendiri seperti saya bilang tadi. Sepertinya saya masih belum yakin ketika ada orang yang bilang bahwa menayangkan video itu pada jam-jam tertentu, ini jam segini, jam segitu. Saya kebetulan mengalami hal yang tidak terduga. Saya pernah mencoba untuk melaksanakan saran yang pernah saya lihat di video di YouTube, jam sekian. Ternyata tidak selalu ditonton oleh banyak orang. Nah, ketika saya membuat secara acak, ternyata ada yang menonton dan banyak pula. Itu yang membuat akhirnya berkesimpulan bahwa sudahlah, ditayangkan jam berapapun, yang penting saya tayangkan segera. Karena ketika tidak ditayangkan, jangan-jangan cerita dalam video itu menjadi
menjadi tidak pas lagi karena harus tertunda. Bismillah saja, saya menayangkannya pada jam-jam ketika sudah saya edit selesai, saat itu juga langsung saya upload. Entah jam berapapun saya nggak peduli, yang penting segera unggah. Dan ternyata apa? Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ukuran berhasil dan gagal buat saya, berhasil ketika video itu ditonton minimal 1000 orang. Jadi 1000 ke atas itu buat saya berhasil. Tapi ketika ada di bawah itu, bahkan ada yang sampai hanya belasan, itu menurut saya gagal. Dan apa yang saya lakukan ketika saya mengalami hal itu, entah ini dibenarkan atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas memang saya melakukan itu sebagai upaya saja, barangkali pada penayangan berikutnya bisa ditayangkan. Jadi video yang sudah terlanjur saya upload itu kemudian saya hapus karena penontonnya cuma sedikit. Hapus ya, ingat ya, hapus. Bukan mengunggah video yang sama, sementara video yang sebelumnya tidak dihapus. Tidak, saya hapus dulu video yang sudah saya tayangkan tadi, yang penontonnya sedikit, kemudian saya unggah ulang. Dan ternyata hasilnya bisa berbeda. Ada yang kemudian ditonton oleh ribuan orang, tapi ada juga yang tetap saja sedikit. Ya sudah, saya biarkan. Setelah pengunggahan yang kedua, udah saya lepas, saya biarkan. Karena saya berpikir bahwa memang rezeki dari video itu cuma segitu, ya sudahlah. Yang penting ada usaha. Dan usaha itu toh ada saatnya mendapatkan hasil. Jadi kenapa tidak? Maka ketika video-video berikutnya juga mengalami nasib yang sama, tidak ada yang nonton, kemudian saya hapus, saya tayangkan ulang sekian jam kemudian, ya selisih 1 jam lah mungkin. Dan itu yang saya alami. Entah bagaimana dengan pengalaman konco-konco, saya tidak tahu. Ini benar-benar pengalaman pribadi. Tidak menjadi ukuran kalau konco-konco melakukan yang sama pasti akan menjadi seperti itu, saya nggak tahu. Jadi sekali lagi saya hanya menceritakan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi konco-konco ya sudah, bagaimana konco-konco mengalaminya, ya mungkin itu cerita konco-konco sendiri. Ada satu hal lagi yang mengasihkan dari video short yang saya alami, sekali lagi saya alami sendiri, bahwa ternyata penayangan video short itu bisa mengajak orang-orang yang belum subscribe bisa subscribe. Jadi kalau saya bandingkan ketika saya menayangkan video panjang, subscribe yang muncul setelah video saya tayangkan mungkin hanya beberapa, tapi ketika saya menayangkan video short dan yang nonton ribuan, ternyata bisa mengajak belasan orang bahkan puluhan untuk bisa subscribe. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, ataukah pengalaman teman-teman juga sama, saya nggak tahu. Yang jelas yang saya alami seperti itu. Jadi untuk menarik subscriber baru, saya lebih suka menayangkan video-video short. Saya nggak tahu ya, sekali lagi apakah ini ada teorinya atau tidak, saya nggak ngerti. Itu yang membuat saya akhir-akhir ini menjadi berasik-asik dengan video short. Dulu sih nggak ngeh gitu ya. Ternyata setelah saya buktikan, setelah penayangan sekian puluh video short, pertambahan subscriber itu pesat buat channel saya. Karena channel saya biasanya subscribernya cuma 1-2 gitu. Begitu saya menayangkan video short bisa langsung belasan setelah 1 kali penayangan video short. Ini cerita saya, kalau benar saya nggak tahu, namanya ini pengalaman pribadi, benar-benar real sesuai dengan apa yang saya alami. Itu saja konco-konco, ketemu lagi lain waktu, dan akan ada cerita-cerita yang berbeda sesuai dengan pengalaman saya merawat channel. Terima kasih, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.